Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang frekuensi harapan, mulai dari pengertian, rumus, hingga contoh soal dan pembahasannya secara lengkap. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, memahami pengertian frekuensi harapan. Artinya, kita mampu menjelaskan bahwa frekuensi harapan adalah perkiraan banyaknya suatu kejadian yang akan muncul dalam sejumlah percobaan. Yang kedua, mengetahui rumus frekuensi harapan. Maksudnya, kita memahami bahwa rumus frekuensi harapan berasal dari konsep peluang yang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Yang ketiga, mampu menyelesaikan soal frekuensi harapan. Artinya, kita dapat menentukan uang sampel, menghitung peluang, lalu menghitung frekuensi harapannya secara runtut dan benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu sendiri adalah banyaknya kejadian yang diperkirakan akan terjadi dalam sejumlah percobaan. Kata harapan berarti perkiraan secara teori, bukan hasil pasti. Jadi dalam praktiknya bisa saja hasilnya sedikit berbeda, tetapi secara perhitungan matematis nilainya mendekati hasil tersebut. Adapun rumus frekuensi harapan adalah H dari A sama dengan PA dikali N, di mana PA itu adalah peluang kejadian, N adalah banyaknya percobaan. Karena peluang itu adalah rumusnya NA per NS, jadi frekuensi harapan itu rumusnya bisa ditulis sebagai FA sama dengan NA per NS dikali N. Nah, baik, untuk contoh soal yang pertama, tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu prima jika percobaan dilakukan sebanyak 100 kali. Pembahasannya, pertama kita tentukan NA dan NS nya dulu. NA-nya adalah 3, yaitu mata dadu yang berangka prima, yaitu 2, 3, dan juga 5, dan juga NS-nya itu mata dadunya adalah 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan, yaitu NA per NS dikali N. NA-nya adalah 3 per 6 dikali dengan 100 adalah jumlah percobaan yang dilakukan. 3 dikali 100 adalah 300, dibagi dengan 6 hasilnya adalah 50. Lanjut soal kedua, yaitu sebuah kantong berisi 5 kelereng hitam, 4 kelereng putih, dan 3 kelereng biru. Dari kantong diambil 3 kelereng sekaligus, lalu dikembalikan lagi. Pengambilan kelereng diulang sebanyak 55 kali. Tentukan frekuensi harapan terambilnya 2 kelereng hitam dan 1 kelereng putih. Pembahasannya, pertama kita tentukan dulu NA-nya, yaitu 5 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 1. 5 kombinasi 2-nya ini dapat dari jumlah kelereng hitam itu ada 5 dan yang akan diambil itu adalah 2, yaitu jadi 5 kombinasi 2 dan 4 kombinasi 1 itu didapat dari 4, yaitu jumlah kelereng putih, dan 1 kelereng itu yang akan diambil. Lalu tinggal dioperasikan saja. 5 kombinasi 2 itu menjadi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial 1 faktorial. Lalu tinggal dijabarkan aja. 5 faktorial itu menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial sampai 3 faktorial saja karena bisa dicoret dengan yang di bawahnya. Lalu begitu juga dengan 4 faktorialnya, kita jabarkan juga sampai 3 faktorial saja supaya dapat disederhanakan atau dicoret dengan di bagian bawahnya, menghasilkan sisanya yaitu 5 dikali 4 dikali 2 dikali 4 menghasilkan 20 per 2 dikali 4 menghasilkan 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi kita dapat NA-nya itu adalah 40. Lalu kita selanjutnya adalah menentukan NS-nya. NS-nya itu adalah 12 kombinasi 3. 12 ini didapat dari jumlah kelereng hitam yang sebanyak 5 itu ditambah 4 kelereng putih ditambah 3 kelereng biru.
dan kombinasi dengan 3 kelereng yang merupakan hasil dari penjumlahan 2 kelereng hitam dan 1 kelereng putih. Selanjutnya kita operasikan 12 faktorial per 9 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 9 faktorial ini didapat dari 12 dikurangi dengan 3. Lalu tinggal dijabarkan saja sampai 9 faktorial supaya bisa dicoret dengan yang di bawahnya, menghasilkan 12 dikali 11 dikali 10 per 6. Hasilnya adalah 1320 per 6 adalah 220. Lalu kita mulai masuk ke rumus frekuensi harapan, yaitu NA per NS dikali N. NA nya kita tadi dapat adalah 40 per 220 dikali 55. 40 dikali 55 adalah 2200 per 220, hasilnya adalah 10. Lanjut contoh ketiga. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola merah, 6 bola biru, dan 3 bola kuning. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 85 kali, tentukan frekuensi harapan terambilnya 1 bola merah dan 2 bola kuning. Sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu NA-nya, yaitu 8 kombinasi 1. 8 ini kita dapat dari banyaknya bola merah, dan 1 ini kita dapat dengan harapan terambilnya 1 bola merah dikali dengan 3 kombinasi 2. 3-nya ini didapat dari banyaknya jumlah bola kuning, dan 2-nya itu didapat dari harapan terambilnya 2 bola kuning. Lalu 8 kombinasi 1 kita jabarkan menjadi 8 faktorial per 1 faktorial dikali 7 faktorial. 7 didapat dari 8 dikurangi 1, lalu 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ini kita jabarkan yang 8 faktorialnya itu sampai 7 faktorial saja supaya bisa dicoret dengan yang di bagian bawahnya. Begitu juga dengan 2 faktorialnya sampai 2 faktorial saja supaya bisa dicoret dengan di bagian bawahnya. Sisanya yaitu 8 dikali 3 yaitu 24. Yang kedua kita tentukan NS-nya, yaitu 17 kombinasi 3. 17 itu didapat dari jumlah keseluruhan bolanya, yaitu 8 bola merah ditambah 6 bola biru dan juga 3 bola kuning, itu dijumlahkan menghasilkan 17 dan dikombinasikan dengan 3, yaitu didapat dari harapan terambilnya 1 bola merah dan 2 bola kuning. Lalu kita operasikan, yaitu 17 faktorial per 3 faktorial dikali 14 faktorial. 17 faktorial itu dijabarkan sampai 14 faktorial supaya bisa dicoret dengan bagian bawahnya. Sisanya yaitu 17 dikali 16 dikali 5 per 3 dikali 2 menghasilkan 4080 per 6. Jika dibagi hasilnya adalah 680. Selanjutnya kita masuk ke rumus frekuensi harapannya, yaitu NA per NS dikali N. NA nya tadi kita dapat adalah 24 per 680 dikali dengan 85 kali percobaannya. 680 bisa dicoret dengan 85 menghasilkan 8, jadi 24 per 8 hasilnya adalah 3. Jadi frekuensi harapan terambilnya 1 bola merah dan 2 bola kuning adalah 3. Sebagai kesimpulan, frekuensi harapan adalah perkiraan banyaknya suatu kejadian yang terjadi berdasarkan peluang dan jumlah percobaan. Untuk menyelesaikannya, kita harus menentukan ruang sampel, menghitung peluang, lalu mengalikannya dengan banyaknya percobaan. Dengan beberapa soal yang tadi, kita juga perlu menggunakan kombinasi dan menyederhanakan faktorial dengan benar. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan membuat kita memahami materi frekuensi harapan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.